Kita bulan sekali maban sekali haram todus gak mau semakin banding aku Habib kak. Instruksi untuk kegiatan organisasi PCI Surabaya tidak diperbolehkan mengundang Habib. Sekarang ini banyak penegasan-penegasan untuk menolak penceramah dari kalangan Habib. Ada beberapa alasan yang sangat mendasar. Yang pertama adalah baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AAD. Terlepas dari kontroversi tesis Kiai Imad itu ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, siapa yang menolak tesis Kiai Imad? Ya tentunya dari para Habib-Habib Ba'alawi yang tidak terima dengan kenyataan ini. Kemudian siapa saja yang menerima adanya tesis Kiai Imad itu? Ya sebagian besar. Artinya sebagian besar warga Indonesia dan juga warga Nusantara ini menerima tesis Kiai Imaduddin itu sangat ilmiah dan mencerdaskan. Dan sekarang pun sudah terbukti bahwa orang-orang sekarang sudah mulai cerdas terhadap fenomena Habib-Habib dalam kerangka zuriyah Nabi. Nah, sehingga kemudian ada beberapa alasan yang sangat mendasar kenapa orang-orang sekarang banyak menyuarakan untuk tidak mendatangkan sosok Habib, tidak mendatangkan penceramah dari sosok Habib. Ini kembali lagi ya, tidak mendatangkan penceramah dari sosok Habib. Walaupun tidak semua Habib itu tidak punya kualitas di dalam memberikan ceramah-ceramah, tapi pada umumnya sebagian besar dari kalangan mereka yang kita ketahui di media sosial, Habib-Habib terutama Habib-Habib yang muda, bahwa para Habib Ba'alawi ini mereka bukan NU, mereka mempunyai pergerakan organisasi sendiri, bahkan mereka mewadahi dengan organisasi-organisasi yang lain. Dari FPI, Front Pembela Islam, sekarang sudah berganti Front Persaudaraan Islam. Ini membuktikan bahwa mereka, para Habib-Habib Ba'alawi itu bukan NU. Dan ini dikonfirmasi beberapa pengurus NU di berbagai tempat bahwa selama ini kita ya mendatangkan Habib. Tetapi mereka, para Habib, tidak pernah mendatangkan sosok ulama dari kiai-kiai Nusantara. Secara resmi dari lembaga mereka, organisasi mereka. Jadi mereka bukan NU, mereka sudah punya wadah tersendiri, punya organisasi sendiri, punya pergerakan sendiri, punya ideologi organisasi sendiri. Dan yang kedua, bahwa ceramah-ceramah Habib itu banyak mengglorifikasi kemuliaan nasab. Habib yang nakal, kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Dalam ceramah-ceramah mereka itu banyak mengangkat tema-tema tentang Ahlul Bait, kecintaan terhadap Ahlul Bait, tentang keluarga-keluarga mereka saja, tentang para leluhur-leluhur mereka, karomah-karomah leluhur-leluhur mereka saja. Ini kebanyakan ceramah-ceramah dari Habib-Habib itu ya berkisaran di situ. Mun sudah wani-wani mengaku Habib, mun sudah wani-wani mengaku Syarif, mun sudah wani-wani mengaku Syarifah, awas, laknat dari Allah akan turun. Tentang fadilah mencintai Ahlul Bait dan juga tentang karomah-karomah leluhur-leluhur mereka. Bahkan untuk ke sana mereka tidak segan-segan untuk memelencengkan hadis, bahkan memplesetkan ayat-ayat Al-Quran, dan itu tidak bisa disangkal lagi. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika penceramah dari kalangan Habib ini berbicara tentang sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah yang mereka pahami, literasi yang mereka pahami itu tidak layak dikonsumsi masyarakat. Kenapa? Karena sudah terindikasi banyak penyelewengan-penyelewengan tentang fakta-fakta sejarahnya, baik dari sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, bahkan sejarah Nahdlatul Ulama pun juga banyak yang dibelokkan. Siapakah yang memargakan Wali Songo itu menjadi Asmat Khan? Padahal bukan. Siapa? Ya Ba'alawi. Kemudian siapakah yang suka memasukkan makam keramat? Ba'alawi juga. Siapakah
juga nih ya yang suka mengubah makam orang lain itu menjadi makamnya habaib. Siapa coba? Ya Balawi. Siapakah yang mengklaim Wali Songo itu dari Tarim? Siapa? Balawi juga. Terus siapakah orang yang merasa lebih hebat daripada Imam Syafi'i? Oh ya, Balawi juga. Terus siapakah yang mengklaim bahwa lambang Garuda ini ya itu pencetusnya adalah habaib? Balawi juga kan. Terus siapakah yang mengklaim tahlil itu pencetus pertamanya adalah dari habaib? Balawi juga kan. Terus siapakah yang membelokkan sejarah NU? Ya habaib lah. Terus siapakah juga yang membelokkan sejarah Jatman? Jamiah, Tariqah, Mutabarah, An-Nahdiyah. Balawi kan. Terus siapakah yang mengklaim makam Kanjeng Raden Sumodhi? Yang berkaitan dengan semua ini tidak layak dikonsumsi. Tidak layak dikonsumsi masyarakat. Yang keempat, dari ceramah-ceramah Habib-Habib Ba'alawi ini, terutama Habib-Habib yang berseliweran di media sosial, ya sudah masyhur ya, dan sudah kita ketahui bersama bahwa kebanyakan dari Habib-Habib Ba'alawi itu ceramah-ceramahnya itu justru merendahkan ulama-ulama pribumi, bahkan ulama di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi itu tidak bisa disangkal lagi dan tidak usah saya ulas di sini, karena sudah kita ketahui bagaimana caci maki, hinaan dari beberapa penceramah Habib-Habib itu menghina Gus Yakut, menghina Kiai Said Agil, menghina Presiden Jokowi. Katanya Ma'ruf Amin tadi bukan. Katanya Ma'ruf Amin tadi bukan. Menghina tokoh-tokoh yang lain. Bahkan yang paling ekstrim itu sekarang ya hal polemik asap ini, yaitu ya Kiai Imad lah dengan kiai-kiai yang lain. Ini sudah masyhur dan sudah jelas. Jadi kebanyakan memang ceramah-ceramah mereka itu mengandung provokasi, mengandung perpecahan, bahkan juga mengandung fitnah. Penjara, siap, dibunuh, ditembak, ditembak, tembak, istri kalian jadi janda, anak kalian jadi yatim, siap, siap hancur Indonesia, siap hancur Indonesia. Sudah menjadi konsumsi yang sudah biasa, yang pada intinya mereka mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan konsep yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa ini, tidak sesuai dengan karakter Nusantara, karakter bangsa Indonesia ini. Maka sangat beralasan sekali ketika sekarang ini ada banyak gerakan-gerakan untuk menolak penceramah dari kalangan Habib-Habib Ba'alawi. Tolong ditoto niate, ditoto atine. Karena apa? Berjuang di NU itu tidak mudah. Jadi pengurus ojo kagetan, ojo gumunan, lan ojo mutungan. Nek perkara dipaido hal yang lumrah, karena kita adalah sebagai pelayan umat. Jadi jangan mutungan. Yang kedua, tugas panjenengan saat ini sangat berat sekali, karena saat ini NU sedang diganggu oleh sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sejarah Nahdlatul Ulama sudah mulai dibelokkan. Para kiai-kiai NU, kiai Nusantara, kiai bumi sudah mulai direndahkan. Sejarah bangsa sudah mulai dibelokkan. Sejarah perjuangan Wali Songo pun tak lupus dari upaya-upaya pembelokan. Kalau sudah ada upaya-upaya pembelokan sejarah yang dilakukan dengan sengaja, pasti punya rencana yang sangat besar dan rencana yang sangat jahat. Inilah tugas panjenengan, sangat berat sekali. Oleh karena itu, saya selaku Ketua PCNU Kabupaten Wonogiri bersama seluruh jajarannya, juga saat PCNU seluruh raya, memberikan instruksi untuk kegiatan organisasi PCNU seluruh raya tidak diperbolehkan mengundang Habib. Sekali lagi, dalam acara resmi organisasi PCNU seluruh raya sudah sepakat untuk tidak mengundang Habib, dan ini ternyata sudah
diikuti oleh cabang-cabang yang lain. Karena apa? Kita lihat bagaimana penghinaan-penghinaan terhadap kiai-kiai sepuh kita, para muassis Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Ma'ruf Amin selaku wakil presiden dikatain seperti babi. Menteri agama dibilangin seperti iblis dan lain sebagainya. Kalau ini dibiarkan 5 tahun 10 tahun yang akan datang, NU tidak akan ada harga dirinya, tidak mempunyai kewibawaan sama sekali. Oleh karena itu, pengurus yang baru saja dilantik tugasnya adalah menjaga marwah dan kehormatan Nahdlatul Ulama. Kita kembali mari dalam hal amaliyah, kembali kepada amaliyah Nahdlatul Ulama. Tahlilan, yasinan kita hidupkan kembali, istighosah, musyahadah kita hidupkan kembali. Sekarang banyak sekali kegiatan tahlilan sudah mulai hilang, kegiatan berjanji sudah juga mulai hilang. Di mana-mana kegiatan Rotibul Haddad, di dalam Rotibul Haddad pun tidak pernah bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jalani dan para muassis Nahdlatul Ulama yang merupakan ciri dari ibadah amaliyah Nahdlatul Ulama. Ini panjenengan harus hati-hati, harus waspada terhadap gerakan-gerakan yang sistematis seperti ini. Karena apa? NU merupakan organisasi besar di Indonesia ini, dan tembok terakhir pertahanan Republik Indonesia ini adalah di Nahdlatul Ulama. Siapapun yang ingin menghancurkan Republik Indonesia ini, pasti yang ditembak dulu adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu sekarang NU sedang diganggu, dan tugas pengurus-pengurus ini, pengurus-pengurus yang baru saja dilantik, membentengi Nahdlatul Ulama demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik, dan selamat bekerja kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Kita terus bekerja, bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam memerangi hal-hal yang tentunya sangat mengganggu keamanan di daerahnya.